Penampakan kota gaib Saranjana di Kalimantan. Saranjana ramai diperbincangkan di media sosial, di mana warganet meyakininya sebagai kota gaib. Tapi faktanya, nama Saranjana memang sudah tercatat di peta era Hindia Belanda. Rumor Saranjana sebagai kota gaib sebenarnya sudah lama ada di masyarakat. Namun diskusi mengenai Saranjana ini kembali memanas setelah seorang wisatawan mengunggah foto dengan latar siluet kota megah. Foto itu lantas viral sebab wisatawan tersebut mengaku hanya melihat hutan di belakangnya, bukan kota seperti yang muncul pada foto yang diambil pada malam hari itu. Banyak orang kemudian bertanya-tanya soal eksistensi Saranjana. Tak sedikit yang memandang Saranjana hanyalah kota fiktif, sementara yang lain berpandangan bahwa Saranjana merupakan kota tak kasat mata yang dihuni jin. Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, Saranjana ini merupakan kota maju di mana di dalamnya terdapat berbagai teknologi canggih. Sebut saja penggunaan mobil terbang hingga berdirinya gedung-gedung pencakar langit. Anggapan ini jelas kontras dengan lingkungan lokasi Saranjana yang disinyalir berada yaitu di Pulau Laut Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pasalnya, wilayah itu didominasi hutan dan laut. Meskipun sejumlah orang jadi saksi dengan keberadaan Saranjana, faktanya nama Saranjana ini pernah tercantum dalam peta masa Hindia Belanda. Tepatnya pada tahun 1845, kartografer Jerman bernama Salomon Muller pernah menulis Tanjung Saranjana pada peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Tanjung Saranjana ini terletak di selatan Pulau Laut, tepatnya berada di perbatasan Pulau Kerumubutan dengan Pulau Kijang. Selain peta bikinan Muller, sumber lain yang membuat Saranjana adalah Kamus Statistik Geografis Hindia Belanda yang ditulis Pieter Johannes Vet. Pada 1869, Vet menulis, Saranjana bagian selatan Pulau Laut, yakni pulau yang terletak di Tenggara Borneo. Sejarawan Universitas Lambung Mangkurat, Mansur, dalam jurnalnya berjudul Saranjana in Historical Record, The City Invisibility in Pulau Laut, South Kalimantan, mengatakan catatan era Hindia Belanda ini dapat menjadi indikasi bahwa Saranjana eksis sejak zaman dulu. Hanya saja saat ini memang tanjung atau kampung bernama Saranjana yang dicatat dalam peta itu tidak ada. Legenda Saranjana dan mitos soal kota impian. Ia pun menjelaskan kaitan Saranjana sebagai kota gaib dengan legenda penciptaan Gunung Sebatung. Dulunya wilayah Pulau Laut ini dikuasai kerajaan Halimun yang dipimpin Raja Pakurindang. Raja Pakurindang ini memiliki dua anak yang sering bertengkar, bernama Sambu Ranjana dan Sambu Patung. Raja Pakurindang ini menyudahi pertikaian kedua putranya dengan membagi wilayah kekuasaan. Sambu Patung menguasai alam manusia yang kemudian menjelma menjadi Gunung Sebatung, sementara Sambu Ranjana kemudian membangun kota Saranjana di alam gaib. Dalam jurnal itu, Mansur juga menawarkan hipotesis bahwa Saranjana adalah wilayah suku Dayak yang bermukim di Pulau Laut. Suku Dayak yang dimaksud adalah Dayak Samihim, subsuku Dayak yang mendiami wilayah timur laut Kalimantan Selatan. Berdasarkan sumber lisan, kerajaan mereka dikenal dengan nama Nansarunai yang dirusak oleh pasukan Jawa yang dipanggil dari Majapahit atau Majapahit. Yang kesimpulan hipotesis ini, kerajaan Saranjana muncul sebelum 1660-an atau sebelum abad ke-17 Masehi. Kepala suku adalah Sambu Ranjana. Hipotesis lain dari Mansur adalah bahwa Saranjana sebagai kota impian. Dasar hipotesisnya bermula dari sejarah Pulau Laut yang pernah dikuasai bangsawan Kesultanan Banjar yang bernama Pangeran Purabaya. Pangeran Purabaya merupakan bangsawan awal yang dibangun Pulau Laut. Hanya saja belum tuntas pembangunan. Ia memberontak namun berhasil ditumpas. Setelah Purabaya tewas pada 1717,
tak banyak catatan sejarah mengenai wilayah ini. Catatan yang ditemukan mengatakan bahwa Pulau Laut sempat dipinjamkan ke VOC untuk mengumpulkan komoditas sarang walet. Akhirnya, Saranjana menjadi memori kolektif, di mana wilayah itu dulunya pernah diharapkan Purabaya sebagai daerah yang maju. Lambat laun, ini menjadi mitos kota impian, lengkap dengan skala teknologi canggih dan kemewahan yang melingkupinya. Tidak hanya itu, mari kita menelusuri kota gaib Saranjana. Kota Saranjana kembali menjadi perbincangan di media sosial usai menampakkan diri di sebuah foto yang diambil wisatawan. Wisatawan asal Makassar, Sulawesi Selatan, ini mengambil foto dengan latar panorama Gunung Mamake, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kami seperti yang lain, berwisata dan berfoto-foto, dan namun ada yang membuat kami terpengaruh dari hasil jepretan suami. Diduga foto penampakan kota Saranjana, ujar Devi Ayu Puspita di Kota Baru. Cerita kota Saranjana bukan kali pertama ini terdengar. Sebelumnya, beberapa orang sempat mengalami pengalaman mistis serupa yang dikaitkan dengan keberadaan kota ini. Lokasi kota Saranjana saat dikonfirmasi dosen pendidikan sejarah FKKIP Universitas Lambung Mangkurat, Mansur, menjelaskan terdapat berbagai versi terkait lokasi kota Saranjana terletak di mana. Pertama, konon letak Saranjana berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Versi kedua, kota ini berada di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Sementara versi ketiga lebih tegas, menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana ada di sebuah bukit kecil yang terletak di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Bukit yang berbatasan langsung dengan laut ini indah dan cocok dijadikan destinasi wisata. Namun tempat ini dianggap angker oleh penduduk sekitar, ujar Mansur. Mansur selaku ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial, dan Budaya Kalimantan ini mengatakan keberadaan Saranjana dalam perspektif sejarah adalah fakta. Hal ini ditambahkan oleh Salomon Muller, seorang naturalis berkebangsaan Jerman, dalam peta bertajuk Kaart van de Kustbinnenleden van Banjarmasin Behorent to the Rest in het Zuidelijk Gedeelte van Borneo, atau peta pesisir atau pedalaman Borneo. Peta pada 1845 silam ini menggambarkan ada wilayah yang tertulis sebagai Tanjung Hoek Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kurumbutan dan Pulau Kijang. Terkait kapasitas sebagai pembuat peta, Mansur menuturkan bahwa Solomon Muller telah mendapatkan pelatihan dari Museum Leiden. Muller kala itu tengah melakukan perjalanan penelitian tentang dunia binatang dan tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Belum bisa dipastikan apakah Solomon Muller pernah berkunjung ke Tanjung Saranjana setelah memetakannya, jelas Mansur. Selain itu, Muller pun tak pernah menyinggung kota ini dalam beberapa artikel yang diterbitkan Verhandelingen van het Batavias Genootschap van Kosten en Wetenschappen. Peta Saranjana tersebut termuat dalam Reizen en Onderzoekingen in den Indischen Archipel, seri pertama yang diterbitkan Staatsbibliothek zu Berlin.